Hai, halo kawan. Sama nggak ya uji kompetensi nurse atau perawat dengan menguji kompetensi orang dalam berenang? Ya, kemarin sudah diumumkan hasil uji kompetensi baik D3 keperawatan maupun nurse. Ada yang bergembira, ada juga yang sedih, bahkan menangis karena untuk kesekian kalinya gagal melewati uji kompetensi. Ada yang curhat sudah 7 kali masih gagal, ada yang 5 kali, ada yang 8 kali masih gagal. Nah, hari ini kita topiknya tentang berenang. Berenang bisa di mana saja, kan? Di kolam renang bisa, di kali bisa, di laut juga bisa bersama ubur-ubur. Jadi bisa berenang di mana-mana. Di kolam renang yang tenang, di kali yang butek, di laut yang bisa berombak, bisa bergelombang, bisa berubur-ubur, yang kemudian kalau terkena badan bisa menyebabkan gatal-gatal dan lain sebagainya. Nah, menurut hellosehat.com bahwa berikut inilah yang harus diketahui jika mempersiapkan diri untuk dapat berenang. Di hal-hal berikut ini perlu diketahui beberapa cara yang dapat dilakukan untuk dapat berenang. Pertama, mempersiapkan peralatan yang diperlukan. Ada berbagai macam peralatan renang dengan kegunaannya masing-masing. Lalu yang kedua, membiasakan diri berada dalam air. Yang ketiga, belajarlah untuk mengapung. Yang keempat, belajarlah melakukan gerakan atau bergerak ke depan agar maju. Yang kelima, pelajari juga lah gaya-gaya berenang yang paling dasar. Mungkin gaya bebas terlebih dahulu ya. Atau gaya-gaya sederhana, mungkin seperti gaya anjing berenang juga bisa. Ada orang yang kok renangnya itu kepalanya di atas terus gitu. Sebetulnya ini orang yang renang kepala di atas terus itu biasanya ya untuk kita itu nyebutnya itu renang gaya anjing gitu ya. Dan ini referensinya saya ambil dari hellosehat.com. Setidaknya ada 5 hal yang harus diketahui agar dapat berenang. Mungkin kalau baca detail isinya itu terkait dengan peralatan, mungkin ada detail peralatannya lagi yang dapat diketahui ataupun dihafalkan ataupun dipersiapkan. Jadi silakan hafalkan, pahami betul 5 hal ini, dan A few moments later. tada! Anda kompeten untuk berenang sekarang. Karena 5 hal ini sudah Anda kuasai, sudah Anda ketahui maupun pahami bahwa ada 5 hal atau 5 yang
cara yang dapat dilakukan untuk dapat berenang. Sekarang Anda sudah dapat berenang, Anda kompeten untuk berenang. Kalau merujuk kepada kamus Google disebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu secara sukses atau efisien. The ability to do something successfully or efficiently. Jadi ya, kemampuan untuk dapat melakukan sesuatu secara sukses, secara berhasil, atau secara efisien. Itulah pengertiannya kompetensi. Karena Anda sudah memahami, mengetahui 5 hal ini, Anda sudah dapat berenang, sudah kompeten untuk berenang. Lalu kalau merujuk kepada blueprint uji kompetensi, domainnya ada 3 tuh ya. Yang pertama kognitif, yang kedua procedural knowledge, yang ketiga affective knowledge. Itu saya ambil dari Collins Dictionary. Disebutkan bahwa kognitif artinya berhubungan dengan proses mental yang melibatkan knowing atau mengetahui, belajar, learning, dan memahami sesuatu. Itulah kognitif. Yang kedua procedural knowledge atau pengetahuan tentang prosedur. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang sikap atau afektif. Saya kurang paham apakah ini sebetulnya sinonim ya, kognitif, knowledge. Ya, knowledge tentang prosedur, tentang afektif. Jadi sama seperti berenang tadi, jika Anda tahu atau memiliki kognitif yang baik tentang berenang, Anda mengetahui prosedur berenang, lalu juga mengerti sikap berenang, misalnya jangan ceroboh, jangan gegabah, yang seringkali dapat menyebabkan tenggelam. Anda memahami soal ini, Anda dinyatakan sudah kompeten untuk berenang. Ya, selamat berenang sekarang karena Anda sudah kompeten.